Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Novita, mahasiswa Unisbank dari Prodi Akuntansi DLC, akan mempresentasikan materi yaitu tentang tata kelola perusahaan dengan dibantu 3 rekan saya yaitu Seviana Natari, Yuli Murtini, dan Raffi Andrian. Tata kelola perusahaan atau corporate governance menjadi salah satu isu yang semakin populer. Banyak perusahaan yang telah menggunakan corporate governance sebagai rujukan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam dunia global, di mana tingkat persaingan semakin ketat, mengharuskan perusahaan-perusahaan mengelola perusahaannya dengan profesional. Demikian pula para investor dalam mencari alternatif untuk berinvestasi dan selalu mencari perusahaan yang dikelola dengan profesional. Secara teoris, pelaksanaan corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang diri sendiri, dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaannya kepada investor. GCG atau Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara berjangka panjang. Dalam hubungannya dengan BUMN yang telah mengeluarkan keputusan nomor 117/M-MDU/2002 tentang penerapan GCG, yaitu ada 5 prinsip, antara lain: 1. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan atau fairness. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. 4. Responsibilitas. Dan 5. Kemandirian. Penjelasan singkat tentang masing-masing prinsip ini menurut BUMN adalah: 1. Perlakuan yang setara atau fairness. Perlakuan yang setara atau fairness merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Yang kedua, ada transparansi. Transparansi merupakan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa yang disampaikan itu harus lengkap, benar, dan tepat waktu. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat, ada responsibilitas. Responsibilitas merupakan prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan. Prinsip ini memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi merupakan tanggung jawab pengelola diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomi bagi para pemangkunya. Dan yang kedua, dimensi hukum. Dimensi hukum merupakan tanggung jawab pengelola yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang telah berlaku sejauh mana tindakan manajemen yang telah sesuai dengan hukum dan perlakuan yang berlaku. Yang ketiga, ada dimensi moral. Dimensi moral yaitu sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat adalah dimensi sosial. Dimensi sosial merupakan dimensi sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility atau CSR sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dalam perusahaan lingkungan. Lalu yang kelima yaitu dimensi spiritual. Dimensi spiritual adalah dimensi sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi atau yang telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah dengan ajaran agama yang diyakininya. Kemudian, prinsip kelima yaitu kemandirian. Kemandirian merupakan suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri,
bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan. Sebagai yang kita tahu, Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani Letter of Intent dengan MFI. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance berpendapat bahwa perusahaan yang ada di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat nasional. IICG atau The Indonesian Institute for Corporate Governance adalah salah satu pihak yang mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000. Atas inisiatif Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI dan tokoh masyarakat untuk mengenal good corporate governance kepada dunia usaha dan masyarakat luas. IICG berkomitmen mendorong praktik GCG di Indonesia dan mendukung perusahaan-perusahaan dalam menerapkan konsep corporate governance dengan tata kelola perusahaan yang baik. Diharapkan kinerja perusahaan serta profitabilitas perusahaan tersebut bisa meningkat. Kinerja perusahaan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dengan berpedoman kepada standar tertentu. Umumnya, kinerja perusahaan digambarkan dengan kondisi keuangan perusahaan, sehingga dengan melihat keadaan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin prestasi kerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut juga berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Komponen governance diantaranya adalah Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Perusahaan dalam meraih keuntungan tidak hanya melakukan di kinerja keuangan saja, akan tetapi juga bisa melakukan corporate social responsibility. Secara teoritis, corporate social responsibility merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham atau shareholders, tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan atau stakeholders. Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan, serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Corporate Social Responsibility mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Corporate social stakeholders, baik secara internal maupun eksternal, dengan konsep yang sangat luas dan tidak bersifat statis, dan merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Corporate social responsibility dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik, dan persaingan yang terjadi. Kesinambungan usaha atau bisnis, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat, dan sebagai license to corporates. Berbagai skandal yang marak dihadapi oleh dunia usaha terjadi dalam bentuk berikut ini, yaitu 1. Perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh suatu atau beberapa pemangku kepentingan, misalnya rekayasa pengajuan pinjaman atau kredit proposal yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk memperoleh kredit bank tentu lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan lainnya. Yang kedua, yaitu maraknya rekayasa laporan keuangan dan sering timbul insiden yang dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia maupun Amerika Serikat yang bahkan melibatkan beberapa akuntan publik ternama, akhirnya mempertegas kembali pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, yaitu munculnya berbagai kejahatan kerah putih atau white collar crimes yang sangat canggih, korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan sangat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selain good corporate governance, kinerja keuangan juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan yang efektif terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan yang efisien diartikan sebagai rasio atau perbandingan antara masukan dan keluaran, yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mengukur kinerja keuangan berdasarkan analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. Hasil pengukuran terhadap kinerja dijasar bagi manajemen atau pengelola perusahaan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya dan dijadikan landasan pemberian dan punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengembalian keputusan manajemen serta mampu menciptakan nilai perusahaan itu sendiri kepada para stakeholders. Nilai perusahaan sangat penting karena tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Apabila perusahaan berjalan dengan baik, maka nilai perusahaan meningkat atau dikatakan memaksimasi harga saham. Nilai perusahaan penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan atau financing, dan manajemen aset. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi disebut nominal pasar perusahaan. Karena harga pasar saham dianggap cerminan dari aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Peluang-peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana usaha manajemen mengelola aset dan modalnya. Jika pengelolaan dilakukan dengan baik, maka otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Baik, saya Saifiana Natari akan melanjutkan presentasi berikutnya. Presentasi berikutnya adalah Tata Kelola Perusahaan Baru G20 OECD. OECD adalah organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Memiliki panduan tata kelola perusahaan yang menguraikan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai praktik tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD mencakup ada beberapa, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dewan direksi, keadilan dalam perlakuan pemegang saham, dan untuk keterbukaan informasi kepada pemegang saham. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja semua perusahaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan perlindungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip tata kelola perusahaan G20 atau disebut juga OECD sendiri adalah standar internasional untuk tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan mengevaluasi dan meningkatkan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan yang terkait dengan tata kelola perusahaan G20 atau yang dimaksud OECD. Prinsip-prinsip inilah yang akan memberikan pedoman bagi para investor, korporasi, regulator, pasar saham, dan pihak lain yang berperan dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk keberlangsungan pemulihan perekonomian dunia, khususnya bagi Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptasi atas perubahan prinsip bisnis, lingkungan bisnis yang kompetitif, serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan memanajemen resiko yang handal. Untuk selanjutnya, ada prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD ada 6 prinsip tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama, ensuring for an effective corporate governance framework, yaitu menjamin kerangka dasar corporate governance berjalan dengan efektif. Tata kelola harus menciptakan pasar yang transparan dan wajar. Dan selanjutnya ada the right and equitable treatment of shareholders and key ownership function, yaitu hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting dalam kepemilikan saham tersebut untuk melindungi dan memfasilitasi hak-hak pemegang saham. Dan selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada institutionalist investor, stock market, and other intermediaries, yaitu perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham tersebut untuk memberikan insentif yang efektif di seluruh rantai investasi saham. Selanjutnya yang keempat itu ada the role of stakeholders in corporate governance, yaitu para pemangku kepentingan dalam sebuah tata kelola perusahaan untuk mengakui hak-hak pemangku kepentingan. Dan selanjutnya yang kelima ada disclosure and transparency, keterbukaan dan transparansi untuk pengungkapan yang tepat waktu dan akurat. Selanjutnya yang terakhir ada the responsibility of the board, yaitu tanggung jawab dewan tersebut untuk pentingnya peran anggota dewan dan organ pendukungnya. Untuk selanjutnya ada ensuring the basic for an effective corporate governance framework, menjamin kerangka dasar corporate governance
berjalan dengan efektif. Corporate governance harus mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sesuai dengan perundang-undangan, peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Prinsip 1 OECD ini secara lebih jelas membahas 4 sub-prinsip. Yang pertama ada prinsip kerangka. Corporate governance harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian secara keseluruhan, integritas pasar dan insentif yang tercipta bagi pelaku pasar, serta meningkatkan transparansi dan efisien pasar. Kerangka corporate governance adalah seperangkat struktur, kebijakan prosedur, dan praktik yang mengatur cara sesuatu perusahaan dijalankan dan diawasi. Tujuan dari kerangka corporate governance adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan, serta untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Yang kedua ada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance. Harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat ditegakkan. Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance dapat bervariasi dari negara ke negara lainnya. Ada juga prinsip umum yang diterapkan di berbagai yurisdiksi. Dan selanjutnya ketiga yaitu pembagian tanggung jawab antara otoritas dalam suatu yurisdiksi harus diungkapkan secara jelas dan dipastikan bahwa kepentingan masyarakat telah terpenuhi dari otoritas tersebut. Sangat begitu penting untuk memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara berbagai otoritas di dalam suatu yurisdiksi, terutama dalam konteks pengaturan corporate governance. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi dan kegiatan bisnis dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu otoritas dalam pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum yang harus memiliki kewenangan, integritas, dan sumber daya dalam pemenuhan tugasnya secara profesional dan objektif. Selanjutnya, keputusan-keputusannya harus tepat waktu, transparan, dan jelas. Memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara berbagai otoritas di dalam suatu yurisdiksi, terutama dalam konteks pengaturan corporate governance. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi dan kegiatan bisnis
dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara otoritas dapat meliputi berbagai hal otoritas tersebut. Pertama, ada otoritas pengawas pasar modal. Otoritas ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, termasuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan pengungkapan dan pelaporan yang diperlukan. Yang kedua, ada otoritas pengawas keuangan. Otoritas ini dapat bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi keuangan secara umum, termasuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan mengelola risiko keuangan dengan baik. Otoritas yang ketiga yaitu pengawas industri spesifik. Terkadang ada otoritas yang khusus mengawasi industri tertentu seperti sektor perbankan, asuransi, dan energi. Keempat, ada otoritas kepatuhan dan etika bisnis. Dalam beberapa kasus, otoritas kasus dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti etika bisnis dan praktis yang etis. Dan terakhir ada otoritas pelindungan konsumen atau ombudsman bisnis. Otoritas ini mungkin ada untuk melindungi kepentingan konsumen atau pihak-pihak terpengaruh oleh kegiatan bisnis. 2. Direct and equitable treatment of shareholders and key ownership function, yaitu adalah hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham, yaitu ini menjelaskan tentang kepemilikan saham dan fungsi-fungsi pentingnya. Prinsip OECD adalah kerangka corporate governance, yaitu corporate governance memiliki sebuah kerangka yaitu OECD. Mari kita ke prinsipnya, yaitu harus melindungi dan menunjang pelaksanaan hak pemegang saham. Prinsip ini dibagi atas 7 subprinsip. Prinsip ini berjumlah 7 prinsip. Di antaranya adalah A. Hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk memperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan. Jadi setiap pemegang saham dikasih hak, di antaranya adalah hak keamanan atas kepemilikan saham. Kedua, menyerahkan atau mengalihkan saham, yaitu menyerahkan saham dari perusahaan ini ke perusahaan lain. Intinya menyerahkan atau mengalihkan saham, memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan, yaitu sebagai pemegang saham harus mendapatkan informasi yang relevan, yang pasti, yang akurat tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu. Berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Jadi setiap diadakan rapat untuk pemegang saham, kita berhak ikut dan berhak menyuarakannya. Memilih dan mengganti anggota pengurus. Jadi setiap anggota pemegang saham berhak memilih dan menggantinya anggota-anggotanya. Dan memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan. Jika perusahaan mengalami keuntungan, maka
semua yang memegang saham atas perusahaan itu diberikan keuntungan dan harus rata serta adil. Terus lanjut ke B. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan diberikan informasi yang cukup atas keputusan-keputusan tentang perubahan-perubahan penting, yaitu jika ada perubahan tentang perusahaan, pemegang saham harus sudah mengetahui informasinya, seperti perubahan anggaran dasar, akte pendirian, otorisasi saham tambahan, dan transaksi luar biasa. Jika keempat itu ada yang berubah, maka pemilik saham berhak tahu. C. Harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus diberikan informasi tentang aturan-aturannya. Jadi setiap pemegang saham memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, memiliki kesempatan untuk ikut, serta efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS atau bisa disebut rapat umum pemegang saham. Hak suara, kita berhak menyuarakan di situ. Dan harus diberikan informasi tentang aturan-aturannya, termasuk tata cara pemungutan suara yang mengatur penyelenggaraan RUPS. Nah, terus berlanjut ke D. Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan. Jika kita mengetahui, jika pemegang saham mengetahui bahwa struktur dan komposisi permodalan ini tidak proporsional, maka kita boleh mengungkapkannya. Pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan agar berfungsi secara efisien dan transparan. Jika ada pengalihan pengendalian perusahaan harus dilakukan secara efisien dan transparan. Maksudnya gimana? Dilakukan secara baik dan tidak ditutup-tutupi oleh pemegang saham lainnya. F. Pelaksanaan hak-hak atas kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk kelembagaan, harus difasilitasi. Jika suatu pemegang saham melakukan pelaksanaan hak-hak, yaitu harus difasilitasi, harus dimodali, harus disupport. G. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi, harus diperbolehkan berkonsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan hak-hak dasar pemegang saham. Jika ada perusahaan, kan pasti ada pemegang sahamnya, memasuki institusi, harus diperbolehkan berkonsultasi masalah tentang hak-hak dasar pemegang saham. Oke, itulah 7 prinsip OECD atau hak-hak pemegang saham. Nomor 3. Institutional investor, stock market, and other intermediaries, atau sering disebut perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Jadi tidak ada perbedaan untuk setiap orang yang akan memegang saham. Prinsip ini menekankan bahwa perlu adanya perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Jadi maupun Indonesia atau pemegang saham asing itu tidak ada yang namanya perbedaan perlakuan.
sama saja, mau kaya miskin, mau asing orang lokal, itu sama saja, agar tidak menyebabkan kecemburuan sosial. Terus semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk menuntut atas pelanggaran hak mereka. Jika pemegang saham ada hak-haknya ada yang dilanggar atau ada yang tidak sesuai, dia berhak menuntut supaya mendapatkan keadilan. Prinsip ini dibagi atas 3 subprinsip. Pertama yaitu perlakuan yang sama antara pemegang saham dalam kelas saham yang sama. Perlakuan yang sama dalam pemegang saham dalam kelas saham yang sama, yaitu sahamnya yang setara. Kedua, larangan transaksi orang dalam perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain. Tidak ada transaksi orang dalam dan perdagangan tutup sendiri yang akan merugikan pihak lain. Ketiga, kewajiban dari komisaris, direksi, dan manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung. Harus mengungkapkan kepentingannya kepada dewan komisaris baik langsung maupun tidak langsung. Kita langsung boleh, tidak langsung boleh. Yang penting dewan komisaris itu tahu. Dan pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Terus setelah itu kita masuk nomor 4. The role of stockholder is corporate governance, yaitu adalah para pelaku pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan ini harus mengakui hak. Di prinsip nomor 4 ini adalah pemangku kepentingan yang ada di suatu pemegang saham ini harus mengakui bahwa tata kelola perusahaan itu ada haknya yang ditetapkan oleh hukum, yang sudah ditetapkan oleh hukum. Jadi pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan ini harus mengakui hak, dan haknya itu harus sudah diakui oleh hukum negara atau melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu bisa hukum negara dan kesepakatan bersama. Jika sudah disepakati, maka kita harus menaati hak-hak atau aturan-aturan tersebut dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kemakmuran pekerjaan dan berkelanjutan perusahaan yang sehat secara finansial. Yaitu pemangku kepentingan itu harus menciptakan suasana baik di lingkungan pekerjaan dan berkelanjutan perusahaan yang sehat secara finansial, yaitu secara semuanya finansial, secara dana dan lain-lain. Dalam mewujudkan prinsip ini, jika ini ingin mewujudkan prinsip ini, yaitu harus membuat suasana lingkungan kerja yang sehat secara finansial dan secara pekerjaan. Terdapat beberapa sub yang perlu menjadi perhatian. Ada beberapa aturan-aturan yang ada di para pemangku kepentingan ini, yaitu 1. Hak pemangku kepentingan yang ditetapkan hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati, yaitu hak pemangku hukum harus kita hormati dan tidak boleh kita bantah atau apa. Ini harus memang benar-benar dihormati. Jika salah mungkin bisa dibantah, cuma memang harus dihormati untuk hak-hak yang diperoleh dari pemangku kepentingan. Ketika hak pemangku kepentingan dilindungi hukum, maka pemangku kepentingan harus
memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Jika pemegang saham memiliki kesalahan, maka para pemangku kepentingan ini boleh mendapatkan ganti rugi sesuai hak mereka masing-masing. Terus ada juga yaitu ketika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, maka mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Pemangku kepentingan itu juga ada kewajibannya, yaitu harus memiliki informasi yang relevan, yang pasti, yang akurat, memadai dan dapat diandalkan. Itu sudah harus pasti dan tidak mungkin berubah-ubah. Terus mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang. Semua karyawan harus diizinkan untuk berkembang, untuk mencari inovasi yang baru. Ketika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, maka mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Kerangka tata kelola perusahaan harus dilengkapi dengan kerangka penyelesaian kepailitan yang efektif dan efisien, serta penegakan hak kreditur secara efektif. Jadi setiap pemangku kepentingan itu harus mempunyai hak efektif, semuanya harus berjalan efektif. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD yang kelima ialah disclosure and transparency atau keterbukaan dan transparansi. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan untuk semua hal yang material terkait perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan juga menekankan pada pengungkapan dan transparansi informasi yang diharapkan menurunkan informasi asimetris antara manajemen dan pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Dalam mewujudkan prinsip yang kelima ini, terdapat beberapa subprinsip yang antara lain, yang pertama, pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada informasi material, yaitu tentang hasil keuangan dan operasi perusahaan. Kemudian tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan. Kepemilikan saham pengendali termasuk yang di sini adalah beneficial owners dan hak suara. Remunerasi untuk anggota dewan dan manajemen puncak. Kemudian informasi tentang anggota dewan yang mencakup kualifikasi, proses seleksi, jabatan direktur di perusahaan lain, dan tentang posisi anggota dewan yang independen. Lalu transaksi pihak-pihak yang berelasi, faktor-faktor resiko yang dipikirkan, isu atau permasalahan tentang karyawan atau pemangku kepentingan lainnya, dan struktur serta kebijakan tata kelola termasuk isi dari kode atau kebijakan tata kelola dan penerapannya. Kemudian subprinsip yang kedua dari prinsip yang kelima itu ialah informasi harus disiapkan
dan diungkapkan sesuai standar akuntansi dan keuangan dan non-keuangan. Kemudian audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen yang kompeten dan berkualitas. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan tindakan kehati-hatian profesional. Kemudian, saluran untuk menyebarluaskan informasi harus memungkinkan akses pengguna terhadap informasi yang relevan secara setara, tepat waktu, dan efisien dari aspek-aspek biaya. Prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD yang keenam yaitu the responsibility of the board atau tanggung jawab dewan. Prinsip keenam menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif, serta pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Dalam prinsip yang keenam ini, terdapat juga beberapa sub dalam mewujudkannya, yaitu yang pertama, anggota dewan harus bertindak atas dasar informasi yang lengkap, itikat baik, kehati-hatian profesional, serta mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Ketika keputusan dewan mampu mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham dengan adil. Subprinsip yang ketiga, dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi untuk mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Dan subprinsip yang keempat, dewan harus melakukan fungsi-fungsi kunci tertentu. Terkait melakukan fungsi-fungsi kunci tertentu ini, yang dimaksudkan ialah 1. Mereview dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis. Yang kedua, memantau efektivitas praktek tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memilih, menentukan kompensasi, memantau, dan jika perlu menggantikan manajemen kunci dan mengawasi perencanaan suksesi manajemen kunci. Yang keempat, menyelaraskan remunerasi manajemen kunci dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Fungsi kunci yang kelima, memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan berjalan normal dan transparan. Yang keenam, memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota dewan, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan yang terkait dengan transaksi pihak berelasi. Selanjutnya, memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya audit independen
dan sistem pengendalian yang sesuai sudah ada, khususnya untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, kepatuhan hukum, dan standar yang relevan. Lalu mengawasi proses pengungkapan serta komunikasi. Subprinsip selanjutnya yang keenam, Dewan harus mampu melakukan penilaian independen yang objektif atas urusan perusahaan. Di antaranya, mempertimbangkan untuk menugaskan jumlah yang cukup dari anggota dewan non-eksekutif yang mampu melakukan penilaian independen. Mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk menjalankan fungsi, terutama audit. Berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka, serta melakukan evaluasi untuk menilai kinerja. Subprinsip yang keenam dari tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dan ketika perwakilan karyawan di dewan diberi mandat, maka mekanismenya harus dikembangkan untuk memfasilitasi akses informasi dan pelatihan perwakilan akses terhadap informasi dan pelatihan. Dari pemaparan mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, prinsip-prinsip good corporate governance mempengaruhi tindakan atau aktivitas perusahaan, termasuk kegiatan pelaporan korporat. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko, maka akan lebih efisien dan efektif. Demikian presentasi dari kami mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD. Kami dari kelompok Seiviana Natari, Yuli Murtini, Cherly Novita, dan Raffi Andrian Putra mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.